Sebaliknya Theo, yang tadi kita bilang bagus nih, misalnya sio monyet, kan lagi bagus nih. Tapi kalau nilai keberuntungannya anjlok Theo, ya bisa-bisa dia menderita. Nah, bagi mereka yang lagi bagus nih, katakanlah yang bersio monyet, dia seperti menghadapi jalan mulus, jalan tol tanpa hambatan. Oh yang lancar banget. Lancar, dia kebut Theo. Dia pikir waktu dia kebut nggak ada halangan. Pentingnya kita menghitung feng shui, apa tuh? Kita kan nih acaranya feng shui nih Theo. Ya, ramalan sebetulnya sudut yang berbeda tuh, sisi yang berbeda, bukan lagi feng shui Theo. Jadi kita nggak bisa bilang, berdasarkan ramalan feng shui, yang penting nih Theo, ya kalau dari sudut pandang feng shui, untuk bagian misalnya kejantanan pria, secara garis besar nih Theo, Iya. itu adanya di bagian belakang kiri dan kanan. Kalau di bagian kiri dan kanan tuh terdapat sumur yang sudah tidak terpakai, terus tertutup dan tidak punya hawa buangan Theo, itu akan mengakibatkan juga susah keturunan gitu. Kemudian untuk kandungan Theo, itu kalau kita masuk Theo, di bagian tengah kita lihat sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri itu tidak boleh lembab, retak gitu ya. Ketemu lagi barengan sama saya Dedora Maya di hari Jumat itu jam 7 sampai dengan jam 8 ya, mendengarkan Feng Shui bersama dengan pakar Feng Shui kesayangan kita semua, ada Pak Kang Okian. Kita sapa dulu beliau malam hari ini. Halo, selamat malam Pak Kang. Selamat malam Theo. Aduh, aku lagi berdemo bagaimana dengan peruntunganku di tahun depan Pak Kang. Nah, kan saya sudah mengupload video bulan ke-8. Coba dong disimak. Iya, sionya lagi bagus nggak? Ya sekarang ya. Kenapa? Berarti bisa dicek ya sekarang ya. Oh bisa dong. Di YouTube Kan Pak kita Kang Okian setiap ada. bulannya mengupload untuk menyampaikan bagaimana nih ya peluang setiap show di bulan berikut begitu. Oh tuh ya, jadi sahabat sonora yang menunggu-nunggu. Biasanya kalau Pak Kang biasanya bikin ini apa namanya peruntungan sih untuk tahun depan tuh biasanya di bulan berapa sih Pak Kang? Aku penasaran. Kalau di bulan berapa biasanya sih nyicil begitu ya. banyak soalnya ya Pak Kang ya. Betul, nggak kelang ya kalau kita kejar itu untuk 2-3 bulan aja nggak selesai. Iya benar-benar. Ya karena bukunya tebal kan ya. Iya, jadi kalau kita menghususkan untuk waktu sekian lama gitu, seluruh pekerjaan yang lain semuanya nggak ada yang tertangani deh. Iya benar ya, ngurus Sio aja kerjanya Pak Kang. Kalau siomay sih enak ya. Iya, kalau siomay sih enak bisa dimakan kenyang ya Pak Kang. Betul. Nah ini kalau sionya ciong ya kan agak sedih di hidupnya. Nah, nggak perlu sedih. Kenapa Pak Kang? Mesti ada jalan keluarnya. Oh, Ya, ada jadi solusi. apalagi kan dalam analisa peruntungan 12 sio yang kita sampaikan kan nggak sekedar sio loh. Tetapi bagaimana kita melihatnya itu lebih bersifat agak pribadi walaupun tidak betul-betul bersifat pribadi. Kalau betul-betul bersifat pribadi sulit karena setiap orang kan mempunyai komposisi yang sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Namun kita bisa mengelompokkannya dalam perhitungan misalnya menghitung jumlah nilai keberuntungan. Ya, jadi seseorang yang diramalkan ciong belum tentu tidak ada harapan di rentang waktu yang dianggap ciong tersebut, Theo. Oh gitu Pak Kang. Iya, jadi Tergantung kalaupun hitungannya berarti ya. kenapa? Berarti tergantung sama hitungan angkanya lagi berarti. Betul dong, walaupun sionya Theo itu lagi ciong, tapi kalau nilai peruntungannya tinggi, artinya apa? Artinya di tahun itu Theo akan banyak dihadang berbagai masalah. Namun apabila masalah tersebut dihadapi dengan baik dan benar, maka
pada akhirnya yang Theo dapatkan jauh lebih baik daripada apa yang digambarkan dengan ciongnya tadi gitu. Jangan-jangan malah bisa lebih bagus daripada tahun sebelumnya yang Theo tidak ciong. Oh bisa begitu Pak Kang? Bisa. Wah, Pak Kang hitung saya dong. Tapi udah mau berakhir tahun ini. Kalau dibilang berakhir belum loh ya. Katanya tahun ini ya Pak Kang ya. Theo, Ya. kalau dibilang berakhir belum. Karena kita sekarang baru masuk bulan ke-8 Theo. Oh iya. Ya, karena yang kita pakai kan acuannya bukan kalender internasional, tetapi kalender lunar, bukan sonar. Nah, kalau lunar, sekarang ini baru bulan ke-8 Imlek, Theo. Oh, masih bisa dihitung berarti ya Pak Kang ya. Sangat dong ya. Dan waktu jangankan masih sekian bulan, sekian minggu, sekian hari pun sangat bermanfaat. Kadang-kadang kan rezeki itu kita nggak tahu datangnya bisa tiba-tiba. Nah, iya. Ya, totonya melonjak, ya, bagai dapat durian runtuh. Iya benar-benar. Asal durian runtuhnya jangan jatuh di kepala aja. Nggak apa-apa Pak Kang, tapi bukan kepala saya maksudnya. Tapi berarti ini bisa juga menjadi sebuah harapan ya Pak Kang ya untuk sahabat Sonora yang ngerasa kayak aduh saya nih kayaknya ciong banget di tahun ini, ditambah pandemi pula gitu. Ternyata masih ada solusi yang bisa dilakukan ya Pak Kang. Iya dong, misalnya gini ya, di tahun ini ya sebetulnya yang bagus itu kan kalau kita bicara sio aja nih, terlepas daripada nilai keberuntungan nih. Yang bagus tuh kan sionya sio naga, sionya monyet dan babi. Iya. Ya. Nah, kemudian yang jelek adalah sio tikus yang jeleknya paling rendah. Kemudian sio kelinci dan sio ayam yang agak berat, dan yang paling berat tuh yang bersio kuda. Nah, sio yang lain yang tadi saya nggak ucapkan, tentu ada di antara cukup baik sampai sangat baik dong ya. Iya. Nah, Berarti ya Pak Kang. betul. Namun demikian Theo, tadi sudah kita sampaikan, bahkan yang ciong aja bukan berarti tidak punya peluang. Iya. Sebaliknya Theo, yang tadi kita bilang bagus nih, misalnya sio monyet, kan lagi bagus nih. Tapi kalau nilai keberuntungannya anjlok Theo, ya bisa-bisa dia menderita. Jadi kalau kita gambarkan nih Theo, kalau tadi itu orang yang ciong nih Theo, Iya. orang yang ciong itu dia misalnya dari kota A ke kota B, dia berangkat. Di perjalanan, jalanannya banyak lobang, banyak batu-batuan, banyak perangkap. Nah, dia harus berhati-hati itu Theo. Jangan-jangan di antara lubang-lubang tadi ada potensi keberuntungan yang tersembunyikan. Nah, kalau dia cermat, bisa diambil dong. Ya. Nah, bagi mereka yang lagi bagus nih, katakanlah yang bersio monyet, dia seperti menghadapi jalan mulus, jalan tol tanpa hambatan. Oh yang lancar banget. Lancar. Dia kebut Theo. Dia pikir waktu dia kebut nggak ada halangan. Tahu-taunya ketika dia kebut ada kendaraan lain nongol tanpa dia sadari. Atau dia tanpa dia sadari ada batuan kecil aja yang mengganjal di jalanan. Tahu-taunya terjungkal jatuh Theo. Iya benar, karena dia juga nggak jadi waspada gitu ya. Nggak waspada. Nah, yang seperti itu yang bagaimana Theo? Yang jumlah nilai keberuntungannya rendah Theo. Jadi saya menuliskan buku itu dengan patokan standar rata-rata. Misalnya kita ambil rata-ratanya 5. Jadi kalau yang rata-rata 5 kita bilang ciong, ya pendapatannya pas-pasan deh gitu. Tapi kalau dia nggak ciong tapi nilainya cuma 4, cuma 3, bisa amburadul loh Theo. Oh, itu termasuk sudah sangat tidak bagus berarti Pak Kang ya? Betul, apalagi kalau nilainya dapat cuma 1. Waduh. Kalau cuma dapat cuma 1 gimana dong Pak Kang? Jangankan 1, kalaupun 3 mendingan santai-santai gitu. Jangan
ambil resiko yang nggak sepatutnya terlebih gitu kan. Jadi ada tuh di buku cara petunjuknya seperti apa gitu. Makanya Theo, pentingnya buku itu ditulis dan pentingnya buku itu disimak ya seperti itu Theo. Jadi harus bisa dihitung juga, jangan cuma karena kayak ngerasa aduh saya ciong ya udah gitu aja. Gitu Iya, ya. sebab selama ini banyak orang berpandangan keliru mengenai ramalan 12 show. Karena misalnya Theo lagi bagus nih sionya, totalnya selama setahun ini yang dikatakan bagus Theo memble. Iya Pak Kang, Nah, itu daripada saya Pak Kang. Nah ketika di memble Theo bilang, wah ini ramalan ngaco. Pas dihitung jumlah nilai keberuntungannya memang under ya, susah dong ya. Iya benar. Kalau yang cemerlang tuh Pak Kang di atas 3 atau di atas 4 berarti? Di atas 5 gitu Di atas 5. ya. Nah tetapi Theo, pentingnya kita menghitung feng shui apa tuh? Kita kan nih acaranya feng shui nih Theo. Ya ramalan sebetulnya sudut yang berbeda tuh, sisi yang berbeda, bukan lagi feng shui Theo. Jadi kita nggak bisa bilang, berdasarkan ramalan feng shui, show saya bagaimana nih? Nggak bisa Theo. Tapi perhitungan ya Pak Kang. Karena yang namanya ramalan bukan feng shui. Ya, yang namanya penataan feng shui bukan ramalan. Walaupun basicnya sama Theo. Nah jadi apa sih kegunaannya feng shui? Salah satunya nih kegunaannya nih. Karena kita udah tahu karakter kita yang benar seperti apa. Misalnya kita orang yang angkuh, kan suka ada tuh kita bicara begitu. Iya. Kita orang yang terlalu emosional, ambisius, ya, obsesif dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang menjadi hambatan, kendala bagi diri kita harus atur. Selama ini kalau kita mengatur, caranya apa Theo? Memakai sistem warna, ya bukan? Benar. Untuk Ya? mengontrol diri kita ya Pak Kang. Nah, memang sistem warna lambat Theo. Tetapi mau nggak mau, karena nggak mungkin saya melihat bagan rumah setiap orang satu persatu. Nggak akan cukup untuk satu orang tuh 1-2 jam Theo. Sehingga kita pakai aja sistem warna yang menggampangkan supaya sahabat sonora kita bisa lebih cepat mendapat manfaatnya begitu toh. Iya. Nah tetapi Theo, kalau kita yang betul-betul pure menggunakan penata letakan, kita bisa mengatur Theo bagaimana nih supaya keangkuhan tadi menjadi reda, yang emosi menjadi sabar, yang obsesif menjadi logik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dengan penataan yang seperti itu, orang akan berpikir stabil, seimbang, selaras. Nah, kalau pemikirannya baik, kan orang bilang, sehat jasmani, sehat rohani. Ya, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat, akal yang sehat. Nah, kalau feng shui-nya sudah baik, maka dia akan berpikir yang baik-baik demi kemajuan Theo, bukan demi merusak, apalagi merusak pribadi, merusak keluarga, itu kan kita nggak mau terjadi Theo. Iya benar. Nah kemudian Theo, kita atur nih di dalam penataan tuh banyak bagian-bagiannya tuh Theo. Kita harus bisa mengaktifkan sudut karir kita, kekayaan kita, nomor 1 kesehatan dong ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita menghitung lagi bidang bisnis apa yang cocok. Nah, kalau semuanya ini kita rangkai nih Theo, kita udah bicara tuh ada 8 item tuh ya. Jadi bagi sahabat sonora yang agak rancu dengan pembicaraan kita nih, bingung nih, di seksamai ada video-video kita yang udah lalu. Banyak kok diantaranya. Kita bahas ya Pak Kang. Betul, ya? Kita banyak bicara di video seri Ufu Lingman misalnya. Ya. Nah, itu kalau kita bahas sekarang 1 jam mending nggak kelar-kelar kita Pak Kang. Jangan 1 jam. Kita ini acara kita ini sudah berlangsung 12 tahun loh Theo. Iya. Juga belum selesai untuk ya, membahas semua kan?
Ada aja. Tapi Pak Kang, maaf sekali kita jeda dulu sebentar di sini ya Pak Kang ya. Oke, Teo. Oke, nanti kita akan lanjut kembali dengan para klien-klien kita ya. Oke. Ramai sekali nih Pak Kang. Oh, so pasti kita akan carikan jalan keluar bagi mereka agar mereka sukses selalu. Mulai tanggal 17 bulan 10 tahun 2020 sampai dengan 14 November tahun 2020, kecenderungan menepuk dada sendiri di mana keangkuhan bersemayam di dalamnya apabila tak segera disadari, tak segera tersadari, bukan tidak mungkin menjadi berkepanjangan dan dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap eksistensi diri sendiri, juga terhadap aspek kepercayaan, juga terhadap sepak terjang di kemudian. Ada pula yang harus diwaspadai. Apa itu? Ingat buku yang telah Anda baca. Di sana ditulis, sensitivitas berlebihan, di mana kekhawatiran dan ketakutan tak terlepas daripadanya, merupakan kendala terbesar yang patut diwaspadai oleh siapapun. Nah, dengan kata lain, efek samping daripada fenomena menepuk dada sendiri itu pun, kalau tak segera disadari, akan terbawa hingga ke ujung waktu tersebut, hingga ke 11 Februari 2021, itu setidaknya. Demikian pula halnya dengan kecurigaan yang dikhawatirkan menjadi momok sandungan bagi sepak terjang kita sendiri. Anda harus paham bahwa bulan ke-9 ini tentunya ada sesuatu nilai lebih dibanding bulan sebelumnya, ya. Ada sesuatu yang lebih menguntungkan. Karena kata kuncinya sendiri jelas, dikatakan bahwa disiplin dan ambisi mantapkan kesuksesan. Nah, hal ini janganlah sampai berlalu dengan sia-sia belaka. Ada apa dengan masa KW sebetulnya? Apakah mendisiplinkan diri di masa KW begitu sukar? Atau malah gampang? Memang seperti telah dikemukakan tadi, tidak semudah diutarakan. Namun, berbeda dengan bulan-bulan yang telah berlalu, masa KW tampaknya akan memprasaranai ataupun memudahkan perwujudannya, asalkan ada kemauan dari dalam diri kita sendiri, ada kemauan dan ketulusan pada benak kita sendiri, dan itu harus ditekad bulatkan. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Tanpa saya kasih tahu gimana caranya Anda untuk ikutan Feng Shui, luar biasa nih Pak Kang. Ini yang ngirimin sonora Feng Shui ini udah dari minggu lalu loh Pak Kang. Oh iya? Iya loh. Luar banyak biasa. banget ini sampai di malam hari ini. Ini juga sudah banyak banget. Ini sampai dari tahun kemarin ada yang ngirim loh Pak Kang. Iya, bukan main. Ya tapi dari minggu lalu beneran Pak Kang. Ada yang nanya, ini kalau mau dengerin hari apa gitu. Udah kayak nggak sabar banget gitu, pengen dibaca atau pengen diterawang. Apa sih yang tepatnya Pak Kang? Mestinya. Itu oleh Pak Kang. Nah itu kali. Mestinya. Makanya kita langsung lanjut aja ke klien kita yang pertama nih Pak Kang. Boleh. Tapi mestinya tadinya Theo bantu jawab tuh. Apa tuh?
Mestinya bantu jawab tuh. Saya sih ingin jawab Pak Kang, cuma takut saya aja ciong, nanti saya jawabnya ciong juga lagi. Oke Pak Kang, ini ada Pak Riki. Pak Riki ini lahirnya 18 Agustus 18 bulan 8 tahun 1980. 1980. Jamnya jam 1:30 pagi, dini hari berarti. 1:30 ya. Ya. Oke. Dan bersama sang istrinya namanya Danani. Ini Danani. lahirnya 27 Februari 27 bulan 2 ya. tahun 1982. 1982 jam. Jamnya jam 8:45 pagi. Oke. Nah, jadi yang ditanyakan ini Pak Kang, rumah saat ini sudah pindah ke arah timur baru 1,5 bulan. Sebelumnya rumah hadap selatan. Pertanyaannya adalah Pak Kang ingin tanya solusi apa nih, katanya begitu ya. Apakah arah rumah sudah bagus, kemudian solusi agar memperoleh keturunan atau anak, dan bagaimana kesehatan istri, begitu Pak Kang kurang lebih. Iya, sebetulnya nggak ada masalah ya dengan komposisi kelahiran daripada mereka. Karena kalau dari data yang ada, untuk memiliki keturunan tidak ada masalah. Kalaupun ada gangguan di kandungan misalnya, relatif sangat kecil. Ya, kalau kemarin menghadap ke selatan atau menghadap ke utara, memang itu posisi yang sangat ciong. Di mana berdasarkan analisis feng shui, posisi tersebut untuk pasangan keluarga ini, Theo, bisa mengakibatkan masalah pada kandungan, bisa terjadi keguguran dan lain sebagainya begitu. Nah, setelah pindah ke rumah ini, mudah-mudahan ya dengan izin Allah yang Maha Kuasa, segalanya akan lancar begitu ya. Tetapi tentu saja pelekatan daripada rumah butuh waktu 3-6 bulan, Theo. Oh, untuk tahu apakah rumah tersebut bisa mengikuti kita atau sesuai gitu ya Pak Kang ya? Betul ya. Yang penting nih Theo, ya kalau dari sudut pandang feng shui, untuk bagian misalnya kejantanan pria secara garis besar nih Theo, iya, itu adanya di bagian belakang kiri dan kanan. Kalau di bagian kiri dan kanan tuh terdapat sumur yang sudah tidak terpakai, terus tertutup dan tidak punya hawa buangan, Theo, itu akan mengakibatkan juga susah keturunan gitu. Oh, bagian ya? Belakang, kiri dan kanan ya Pak? Betul. Misalnya juga ada tangga bertiang tunggal di daerah tersebut, itu diantaranya. Kemudian untuk kandungan, Theo, itu kalau kita masuk, Theo, di bagian tengah kita lihat sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri itu tidak boleh lembab, retak gitu ya. Misalnya banyak apanya tuh lumut, kemudian sumur tertutup, tangga bertiang tunggal. Nah, kalau itu semua nggak ada, Theo, nggak ada masalah sih. Ya tentunya semua dengan seizin Tuhan yang Maha Kuasa dong ya. Betul Pak Kang. Berarti ini untuk kesehatan istrinya sebenarnya juga tidak ada yang serius ya Pak Kang? Tidak. Oke, baiklah ya. Itu Pak Riki, dilihat dulu 3-6 bulan ya Pak Kang. Nanti kalau misalnya mau konsultasi lebih lanjut, nanti bisa menghubungi ke Radio Sonora atau langsung ke Pak Kang gitu ya. Gampang ya, nanti kalau 3-6 bulan masih ada hambatan, wah gimana nih? Tolong deh kita teleponan aja deh, kita on air dia supaya, sebab kalau belum ada 3-6 bulan Theo, saya juga nggak bisa mendetek. Ya jangan sampai ada orang yang nggak mengerti begini Theo. Dia misalnya seringkali, apalagi juga di seminar nih Theo, ada orang begini, Pak Kang, saya punya rumah loh ya, tapi belum saya isi. 2 itu ada, 1 di alamat anu, 1 di alamat anu. Yang mana yang lebih bagus ya?
Oke, tapi belum pernah diisi gitu ya Pak? Iya, jadi nggak ada kemelekatan sehingga saya juga untuk mendetek aura mana yang lebih bagus, walaupun perhitungan arahnya sudah benar, untuk mendetek aura ya nggak bisa Theo, karena nggak ada pelekatan begitu. Atau nggak pernah kita tinggali ya. Betul. Oke, baiklah itu untuk Pak tadi siapa namanya? Ricky. Ricky ya. Dan sayangnya Pak Kang kita jeda dulu di sini ya Pak Kang ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang kita lanjut ke klien kita berikutnya nih ya Pak Kang ya. Oke dong. Oke, ini sudah ada Ivan ya. Ivan. Ini katanya Ivan mau nanya tentang anak saya. Feng Shui-nya namanya Sylvie. Oh, Ivan bertanya Untuk soal Sylvie. Iya, anaknya Sylvie. Oke. Ini lahirnya 17 Maret 17 bulan 3 tahun 1981. 1981 Jam 22:50 malam, Pak Kang. 22:50. Ya. Yang mau ditanyakan adalah tentang kesehatan Sylvie, kemudian karakteristik dia seperti apa, kemudian handicapnya, usaha yang cocok, dan arah posisi rumah yang bagus untuk Sylvie. Ini sih bilang aja, saya mau bertanya soal Sylvie, bohongan gitu ya. Kan kelihatannya tuh banyak dan panjang gitu. Nah, Silakan, Pak Kang. kalau kita berbicara handicap, kalau Sylvie bergaul dan terutama bergaul dalam dunia bisnis, ada dua hal yang harus diperhatikan. Handicap yang pertama adalah kedisiplinan yang kurang ya. Padahal kalau bicara rajin, Sylvie termasuk yang rajin. Kalau bicara ambisi, Sylvie punya ambisi ya. Tetapi kedisiplinannya tidak menunjang hal itu. Sehingga tanpa adanya kedisiplinan tadi, yang dikhawatirkan paling menonjol ke permukaan adalah sikap keras kepala. Nah, kalau sikap keras kepala ini memuncak tanpa terkendali, tanpa didisiplinkan, tentu saja menjadi kendala bagi keberuntungan. Nah, kalau kita bicara keberuntungan, Sylvie keberuntungannya besar. Namun bukan berarti keberuntungan yang besar itu tidak bisa tereduksi kalau kita tidak mau berubah. Iya, seperti yang tadi kita sebutkan di awal ya Pak Kang. Betul, jadi kita mau berubah. Apalagi kalau Sylvie tidak mendendam. Ya, karena Sylvie kalau sudah benci orang, dia akan ingat sepanjangnya gitu ya. Walaupun untuk membalas belum tentu. Karena yang ada pada Sylvie adalah mencatat gitu ya. Untuk membalas kemungkinan gitu ya, Pak Kang? betul. Ya, dalam benak kali ya. Iya, Karena hati nggak mungkin nyatet. Iya, betul. Jadi tolong hal itu dibuang. Nah, kemudian yang harus diwaspadai untuk kesehatan adalah cuma di masalah pencernaan ya, mahnya, kemudian juga dia punya apa itu lambung. Nah,
oleh karena Sylvie pada prinsipnya ya lebih suka hal yang makanan yang pedas-pedas, tolong yang pedas-pedasnya dikurangi dulu deh gitu ya. Nah itu kalau kita bicara soal kesehatan. Gangguan lain tentu saja yang harus dijaga adalah masalah kandungan karena Sylvie adalah wanita. Nah kemudian bidang apakah yang cocok untuk dia berbisnis? Ya banyak. Ya yang penting jangan yang ada unsur apinya, yang ada unsur airnya. Jadi nih kalau kenapa? Jangan yang ada unsur api dan unsur air ya. Betul. Jadi kalau kita sebutkan nih nggak bisa, banyak sekali gitu ya. Karena ada bidang-bidang yang tersentuh oleh api, ada bidang-bidang yang tersentuh oleh air gitu ya. Di buku ada tuh kriterianya gitu. Nah, yang penting yang bagus untuk Sylvie misalnya adalah yang berunsur tanah dominan, logam dominan, kayu dominan, atau campuran daripada ketiga itu gitu ya. Bagus banget deh kalau bisa ke situ ya. Terus apa lagi? Udah cukup kayaknya ya. Arah rumah tadi katanya. Arah rumah. Sylvie kalau tinggal sebagai kepala keluarga, tentu arah rumah yang cocok menghadap ke timur atau ke barat daya. Namun kalau berkeluarga atau tinggal bersama orang tua kan tentu saja parameternya adalah kepala keluarga ya. Iya, harus kepala keluarga ya Pak Kang. Betul. Oke, nah itu untuk Sylvie mudah-mudahan sudah menjawab ya. Jadi harus dikurang-kurangin sedikit itu yang tadi nyatat di dalam benaknya gitu ya. Dan juga kesehatannya dijaga. Oke, Pak Kang, kita lanjut. Oke. Klien kita berikutnya. Kalau dari tadi cowok-cowok semua, kali ini ada seorang ibu. Dari manakah? Oh, ini tidak ada disebutkan dari mananya. Selamat malam Pak Kang, saya Ibu Francisca. Mau bertanya tentang anak saya, namanya Beatrice Gazali, Pak Kang. Beatrice. Ya, Gazali. Gazali. Lahirnya tanggal 18 bulan 4. 18 bulan 4. Tahun 1984. 1984. Lahirnya jam 23:04. 23:04. 23:04. Iya. Dan pertanyaan dari Ibu Francisca adalah saat ini anak saya bekerja di biro iklan, jadi sebagai desain grafis. Maka kemudian mau tambah usaha sendiri nih, cocoknya di bidang apakah? Kemudian untuk jodohnya gimana dan warna baju yang cocok apa nih Pak Kang? Borongan lagi, silakan Pak Kang. Oke, desain grafis adalah bidang yang sangat cocok untuk Beatrice. Ya, jadi karir dia di bidang itu tentu bagus sekali gitu ya. Tetapi mendalami bidang itu maksud saya memang dia lebih cocok sebagai pekerja gitu. Nah kalau dia sebagai pemilik atau yang mengelola, maka dikhawatirkan hasilnya tidak sepadan dengan jeripayanya gitu ya. Nah tetapi dia akan luar biasa kalau mengelola bidang yang berunsur air dominan, logam dominan. Itu ya kemajuannya logam dominan. Ya, sendiri ya Pak Kang. Betul, kemajuannya akan sangat signifikan. Bahkan akan jauh melejit ya, jauh memuncak ya keberuntungannya. Kenapa? Karena Beatrice memang pembawaan lahirnya jagoan dalam berbisnis. Hanya saja dia ambisinya lemah, nggak mau ngoyo gitu. Nah kalau dia bertekad aja, maka jalan lapang untuk menuju satu kemasyuran, keluar biasaan itu terbuka lapang dengan catatan jangan mudah tersinggung, itu aja kok. Lain-lainnya dia sudah oke banget. Oke, nah dari semua udah oke ini, tapi kok jodohnya belum datang nih Pak Kang? Kemana jodohnya? Nggak perlu dibilang lagi, tadi saya bilang asalkan jangan mudah tersinggung. Nah,
tersinggungnya itu, sensitifnya itulah yang seringkali bisa mengakibatkan dia salah paham terhadap lawan jenisnya. Apalagi kalau udah begitu bawaannya maunya mendikte pasangan. Nah ini jangan gitu ya. Oh itu harus dikurang-kurangi ya Pak? Iya kan, dua hal itu pun sudah saya sampaikan pada video jodoh ya. Coba Beatrice buka juga deh tuh ya, video mendobrak hambatan jodoh. Tuh silahkan dibuka ya, yang mungkin nanti mau melihat bagaimanakah mendobrak hambatan jodoh di tahun ini, biar tahun depan bisa segera menuju pelaminan ya Pak Kang ya. Iya dong ya, tapi satu hal ya, walaupun sebetulnya Beatrice itu orangnya hemat ya, dasarnya dia orang hemat, tapi karena orang yang nggak tegaan, hati-hati jangan sampai ditipu orang gitu. Istilahnya jangan juga lah gampang-gampang percaya gitu ya. Iya. Jadi jangan terlalu keras hati, tapi jangan juga gampang tertipu gitu ya Pak Kang ya. Iya ya, jadi kalau tertipu, nah, ini masalah duit nih. Tapi ada nggak sih Pak Kang warna-warna yang harus digunakan sama Beatrice sendiri? Ya, jangan pakai warna yang gelap-gelap. Ya, kesukaannya itu kan pakai yang gelap-gelap. Anak seni soalnya nih Pak Kang. Jadi pakailah yang putih agar juga nggak seniwan gitu ya. Putih ya, dominan putih ya Pak Kang ya. Betul. Oke, baiklah. Itu tadi buat Beatrice, tapi kita harus jeda dulu di sini ya Pak Kang ya. Oke. Oke, setelah ini saya dan juga Pak Kang akan segera kembali, sahabat Sonora, dan jangan kemana-mana. Tetap di Sonora Factory. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Bahkan Iya. di segmen terakhir ini kita harus segera menuju ke klien kita berikutnya Pak Kang. Oke. Ini sudah banyak sekali, saya coba pilihkan dulu. Ini ada Pak Agus di Mangga Besar. Pak Iya. Agus lahirnya tanggal 1 Desember 1972 nih Pak Kang. Oke. Tapi jam lahirnya di antara jam 7 hingga jam 9 pagi. Ini bisa nggak Pak Kang? Ya, kurang lebih lah ya. Saya. Baik. 1 Desember 1972 di antara jam 7 hingga jam 9 pagi. Pertanyaannya adalah, saya ini sio tikus elemen apa Pak Kang? Kemudian rumah sekarang ini menghadap barat daya, cocok atau tidak? Kemudian bisnis yang cocok unsur apa dan warna baju yang disarankan? Borongan lagi, silakan Pak Kang. Oke. Tadi pertanyaan pertama, saya sio tikus. Tikus apa gitu ya? Elemennya apa? Iya. Nah, kalau ditanya tikus elemen apa, tentu yang menjadi acuan adalah unsur daripada siklus tahunannya. Nah, oleh sebab Juragan Agus lahir pada tanggal 26 bulan 10 tahun 2523, maka masuknya sebagai tikus air. Ya, disebutnya tikus air. Tetapi apakah betul dia tuh yang dominan air? Sebab belum tentu loh Theo, orang yang sionya tikus air terus dominannya air. Di air gitu. Iya. Nah, kita lihat. Nah, dari komposisinya yang dominan memang air. Bahkan kalau kita berbicara ini adalah satu gelas aqua gitu ya, maka airnya tuh sudah melebihi daripada setengahnya.
Jadi isinya betul-betul dari sebadannya itu air. Nah, apa gerangan yang menjadi yang dampaknya apa? Positifnya, yang namanya Agus ini orangnya sangat-sangat bersimpati, sangat empati, ya. Selalu merasakan orang menderita, dia bisa ikut menderita. Lihat orang nangis, dia bisa ikut nangis. Gitu. Sensitif ya Pak Kang, sensitif ya, orang sedang dia bisa ikut senang, gitu ya. Nah, tetapi negatifnya seringkali masuk dunia hayal. Nah, gampang masuk ke dunia hayal. Jadi Nah, banyak ngayal gitu, iya, gitu ya Pak Kang. iya banyak ngelamun. Sehingga kalau dia ngelamun dan kemudian lupa, maka kemalasannya sangat menjadi-jadi. Nah, terlebih semangatnya memang harus dipacu gitu. Nah, ini kan jadi repot nih, ya. Namun demikian dia masih ada tanggung jawabnya. Jadi untuk Juragan Agus harus membuat satu tabel, ya, tabel kerangka apa yang harus dia lakukan sebagai sebuah tanggung jawab. Sebab kalau enggak dia akan gitu ya Pak Kang, kenapa? Harus dipaksa untuk membuat sebuah tanggung Betul, jawab, ya? karena kalau ada itu dia masih bisa gitu. Kalau enggak dia akan lari itu, jadi abai gitu ya. Sedangkan dia juga orangnya enggak ngoyo gitu, ya, enggak ngoyo, enggak berani, punya ambisi. Kalau kita bilang nggak mau kaya, siapa yang nggak mau kaya gitu kan? Nah, padahal kemampuan bisnisnya besar gitu. Nah, kalau hal-hal tadi bisa ditanggulangi, ya, tentu buat Agus potensi untuk kemajuan terbuka sangat lapang nih. Nah, oleh sebab itu pakaian yang berwarna hitam, abu-abu, biru nggak perlu lagi dipakai, ya. Hitam, abu-abu, biru, ya Pak Biru. Kang, ya? Kecuali kalau Agus mau pakai baju, memang hobi mau pakai baju warna kuning atau coklat. Nah, kalau dia kuning atau coklat, dia gampang sekali. Kalau dia pakai baju ini dalam 2-3 tahun, maka cakrawala dia untuk ke dunia lain itu terbuka. Sehingga dia mungkin akan menjadi seorang paranormal gitu. Jadi indera keenamnya yang terbuka gitu Pak. Betul. Wah. Ya. Nah, itu kan pilihan. Ya, terserah. Nah, tetapi kalau dia mau berbisnis, tentu pakaian hitam, abu-abu, biru jangan lagi. Nah, yang harus dia pakai adalah putih dan merah gitu. Putih dan merah ya. Iya. Dominan ya Pak Kang, betul. Ya, dominannya boleh ada warna lain, tapi dominannya putih dan Putih dan merah. Jangan pakai putih merah mulu setiap tahun, nanti disangka bendera nanti Pak Kang, ya. Itu untuk warna baju. Nah, tadi untuk bisnisnya unsurnya yang cocok apa Pak Kang? Nah, yang paling bagus ada seperti tadi tuh, yang unsur logam dominan, air dominan gitu. Itu yang paling menjanjikan. Pilihan lain adalah campuran antara api dengan logam atau api dengan air gitu. Banyak pilihannya ya. Banyak ya pilihan. Nah, tadi dibilang aja lagi ya Pak Kang, ya. tadi dibilang rumahnya menghadap ke barat daya. Iya, betul. Nah, barat dayanya berapa derajat? Kadang-kadang orang keliru nih. Ya, di atas dari selatan miring ke barat aja udah dibilang barat daya, padahal belum tentu. Nah, harus barat daya tuh biasanya berapa Pak Kang? kalau barat daya itu di atas 202,5 derajat. 202,5 derajat. Sampai 247,5. Jadi kalau sebelum 202,5 itu masih menghadap ke selatan dan dia bagus sekali di sana. Oh, di arah selatan ini. Betul, dia bagus sekali. Artinya apa? Peluang proyek-proyek banyak yang masuk. Tapi kalau dia di atas 202,5, nah, jangankan peluang, gangguannya banyak, sakit pun banyak gitu. Nah, itu dia harus dicermati baik-baik ya Pak Agus ya. Mungkin coba dilihat lagi apakah benar di barat daya atau enggak, karena kalau memang di barat daya harus pindah ke arahnya yang selatan ya Pak Kang. Betul, sebab
Seperti tadi saya bilang, orang, wih, saya pokoknya selatannya agak ke barat tuh nih katanya, barat daya deh katanya. Nggak bisa begitu ya. Tapi kadang-kadang suka salah hitung, itu yang bisa berbahaya ya Pak Kang. Betul ya, jadi betul-betul harus menggunakan kompas. Nah, ketika menggunakan kompas, saya minta tolong kalau bisa pakai kompas manual ya. Sebab Lebih akurat ya Pak Kang ya. kalau yang di handphone itu seringkali penutup di situ ada klip yang bermagnet. Oh iya. Sehingga dia bergeser cukup jauh tuh. Oke. Pakai kompas yang manual dan dengerin radionya Kompas Gramedia, itu udah paling benar. Nah, sip lah. Oke, itu untuk Pak siapa tadi namanya Pak Kang? Agus. Ya Pak Agus ya. Oke Pak Agus, ada lagi Pak Kang yang mungkin mau dikasih untuk Pak Agus? Saya pikir cukup ya, karena ya? potensi dia tuh bagus. Ya tinggal dia memilih tadi antara dia mau apa nih gitu. Apakah mau ke dunia spiritual? Betul, ataukah dunia usaha ya Pak Kang? Betul. Nah itu dia ya, jadi silakan Pak Agus dipilih saja, hitam, biru, abu-abu dibuang dulu. Lebih banyak pakai merah dan putih kalau mau di bidang usaha, tapi pakai kuning dan coklat kalau mau di bidang supranatural ya Pak Kang? Betul. Wih luar biasa. Saya lolos ya. Jadi kalau selesai dari Sonora saya mau magang di tempat Pak Kang nanti ya. Boleh dong. Oke Pak Kang, pas banget juga jam 8 malam. Waktunya kita juga berdua pamit dari Sonora Feng Shui. Tapi mungkin ada sedikit kisi-kisi nih Pak Kang. Biasanya bulan-bulan segini tuh sahabat Sonora sudah mulai menunggu nih buku dan kalendernya Pak Kang. Mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, harap bersabar karena buku saya memang biasanya buku telat gitu, dan juga biasanya ini penerbitnya juga suka ngeduluin buku yang lain gitu. Katanya trik bisnis, kalau bukunya Pak Kang diduluin, takutnya buku yang lain nggak laku katanya. Itu buat nyombongin saya supaya saya dicari-cari mulu. supaya saya nggak marah gitu. Tapi yang pasti kita tungguin aja, dan pasti bisa juga beli melalui Radio Sonora ya Pak Kang ya. Oh sip dong. Jadi baik. lebih gampang kalau lewat Sonora. Benar. Pak Kang, terima kasih banyak atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan ya Pak Kang ya. Sama-sama Theo, senang sekali bisa berbincang dengan Theo dan berbagi kepada semua sahabat Sonora di belahan bumi manapun juga, karena harapan kita adalah kesuksesan mereka semua, bukan begitu Theo? Betul Pak Kang, makanya kalau misalnya ingin tambah sukses juga ya, dengerin terus Sonora Feng Shui bersama dengan Pak Kang Hongkian setiap hari Jumat jam 7 sampai jam 8 malam ya Pak Kang ya. Kalau gitu saya Theodora Mayang pamit berserta dengan Pak Kang Hongkian. Oke. Ya sahabat Sonora di minggu depan. Pak Kang pamit dulu ya. Oke Theo, sukses selalu. Selamat malam. Selamat malam.